Halo rekan-rekan seprofesi dan teman-teman yang tertarik dalam dunia audit. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan berbicara something that quite different dari video sebelumnya, yaitu tentang SA 580 yang berjudul representasi tertulis dari manajemen. Hal tersebut sebenarnya termasuk kalau mau dikatakan bukti audit, namun bukan bukti audit dari prosedur yang kita lakukan. Representasi tertulis manajemen lebih mengarah pada bagaimana direktur atau TCWG yang tertarik yang dalam suatu perusahaan tersebut menyatakan bahwasanya mereka itu bertanggung jawab atas pelaporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan dan pengendalian internal dari perusahaan tersebut. Terkadang ketidakhadiran dari representasi tertulis bisa menyebabkan auditor mempertimbangkan opini yang akan diberikan. Yang tadinya wajar tanpa modifikasian bisa saja turun ke modifikasian. Untuk mengetahui pentingnya representasi tertulis tersebut, maka segera kita saksikan cuplikan dari video kita. Sebelum Anda like, share, dan komen, serta berikan pendapat Anda pada kolom tersedia. Akhir kata saya ucapkan selamat menikmati bagi kita semua. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Erlinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang SA 580 terkait dengan representasi tertulis. Nah, ada 3 tujuan auditor yang tercantum dalam SA 580 ini. Yang pertama, memperoleh representasi tertulis dari manajemen. Yang kedua, mendukung bukti audit lain yang relevan dengan laporan keuangan. Dan yang ketiga, merespon secara tepat representasi tertulis yang disediakan oleh manajemen. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan representasi tertulis itu? Nah, representasi tertulis itu merupakan suatu pernyataan tertulis yang diberikan manajemen kepada auditor untuk mengkonfirmasi hal-hal tertentu atau bisa juga digunakan sebagai bukti pendukung audit lainnya. Nah, dalam hal ini representasi tertulis itu dimintai kepada manajemen. Nah, manajemen di sini itu bukan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Manajemen di sini itu merupakan direktur utama, direktur keuangan atau jabatan yang setara, yang mana mereka itu wajib memiliki pengetahuan tentang laporan keuangan yang disajikan. Nah, tetapi dalam beberapa kasus, manajemen itu dapat meminta keterangan dari pihak lain terkait penyajian laporan keuangan dan asersi. Pihak lain itu bisa seorang aktuaris, staf insinyur, atau penasehat hukum internal. Nah, dalam beberapa kasus, manajemen itu juga dapat memasukkan kata-kata penekanan dalam representasi tertulis, yang mana penekanan tersebut menunjukkan bahwa representasi tertulis telah dibuat berdasarkan pengetahuan dan keyakinan auditor. Nah, auditor dapat menerima penggunaan kata penekanan tersebut apabila auditor yakin bahwa representasi dibuat oleh pihak yang memiliki tanggung jawab dan pengetahuan yang tepat mengenai permasalahan yang dicakup dalam representasi. Nah, dalam penyediaan representasi tertulis dari pihak manajemen kepada auditor, manajemen itu harus menyatakan bahwa telah menyediakan semua informasi yang relevan dan akses sesuai yang disetujui dalam ketentuan perikatan audit. Kemudian manajemen juga harus menyatakan bahwa semua transaksi telah dicatat dan dicerminkan dalam laporan keuangan. Nah, dalam situasi tertentu, auditor juga dapat mengkonfirmasi ulang pengakuan dan pemahaman yang telah disepakati manajemen. Ini itu berlaku apabila pihak yang menandatangani ketentuan perikatan audit sudah tidak memiliki tanggung jawab yang relevan. Kemudian, ketentuan perikatan audit disiapkan pada tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, perubahan kondisi yang membuat hal tersebut tepat untuk dilakukan. Nah, apabila auditor ingin memperoleh keyakinan lebih atas representasi tertulis, auditor itu dapat menambahkan representasi tertulis lainnya. Nah, representasi tertulis lainnya ini dapat berupa tambahan tentang laporan keuangan, tambahan tentang informasi yang disediakan untuk auditor, dan asersi spesifik. Nah, untuk bentuk representasi tertulis ini harus dalam bentuk surat representasi yang ditujukan kepada auditor. Nah, karena representasi tertulis ini merupakan bukti audit, maka harus dirilis sebelum laporan auditor independen itu terbit. Nah, tanggal dalam representasi tertulis itu harus dibuat sedekat mungkin dengan tanggal laporan auditor independen. Oke, baiklah. Sekian sedikit sharing saya terkait SA 580 ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih.